Apa redenominasi? Duit potong 3 digit 0 harus di delete. Contoh, Rp1.000 jadi 1 perak. Dulu punya duit Rp10.000, 03 coret, sisa 10. Loh, Pak, apa hubungannya? Katanya Indonesia lagi krisis ekonomi, katanya Indonesia butuh membantai koruptor. Apa hubungannya? Redenominasi harga mati. Apa yang terjadi ketika semua duit diwajibkan ditukar? Lu harus tukar uang 100.000 lu menjadi Rp100 ke bank, bawa. Lu harus tukar. Apa yang terjadi? Teman-teman tahu, tadi udah gue bilang ya, korupsi di Indonesia nilainya udah hampir 1.000 triliun guys. Dan mereka rata-rata apa? Simpen duitnya di bawah kasur. Tiba-tiba keluar perintah dalam 1 bulan, duit wajib ditukar. Tadinya Rp100.000 harus berubah jadi Rp100. Lu bisa bayangkan panik kayak apa koruptor-koruptor ini. Ini tuntutan yang paling konkret. Sehingga koruptor diwajibkan dan terpaksa, wah selama ini gue punya duit 7 triliun di bawah tempat tidur gue. Bakal gak berlaku nih, langsung gak sah. Begitu nolnya ada 3 kebanyakan. Apa yang harus dilakukan? Dia harus belanja. Dia mungkin beli rumah, beli mobil, beli motor, beli apartemen, belanja ini, belanja itu. Karena gak mau rugi, duitnya gak bisa berlaku. Karena duit hasil tindak kejahatan, duit hasil korupsi, duit hasil kriminal. Mereka harus segera belanjakan itu. Ekonomi jadi lebih hidup. Ya dong, akibatnya apa? Negara untung. Bagus ya, jadi ekonomi hidup di masyarakat iya. Dengan redenominasi, perekonomian menjadi lebih hidup. Karena koruptor-koruptor itu udah gak bisa lagi nyimpen duit rupiah yang nolnya kebanyakan itu. Mereka juga gak bisa bawa ke bank. Takut dong ditanya, Bapak duitnya ada 1 triliun dari mana Pak? Turun dari langit? Apa dapat dari Gunung Kawi Pak? Gak bisa jawab dia, celingak-celinguk. Tapi selama ini duit itu ngendok aja di rumahnya. So apa yang harus kita lakukan buat dia keluar? Redenominasi, tukar. Nah Pak, ada nggak yang negara bisa ambil untung dari situ? Kalau itu cuma dibelanjakan, yang untung kan masyarakat doang. Duit beredar di masyarakat. Ada nggak keuntungannya buat negara? Ada juga. Kasih juga lembaga cuci duit di Bank Indonesia. Karena kalau lu punya duit korupsi atau jualan atau duit hasil tindakan kriminal lu 10 triliun, 1 bulan lagi nggak berlaku nih. Karena redenominasi Rp1.000 hilang 30, lu belanjakan nasi uduk sampai muntah-muntah 7.000 tahun ke depan pun nggak habis-habis duit 10 triliun lu itu. Terus solusinya apa ya Pak? Oke, bawa duitnya ke Bank Indonesia. Jasa pemutihan di situ dibuka. Bawa duit 10 triliun lu bisa ditukar nih, nolnya menjadi potong 3 dengan duit yang baru, mata uang rupiah yang baru. Tapi diskon 70% buat negara. Negara terima pemasukan. 30% balikin ke koruptor. Berarti kita melegalkan koruptor. Lu mungkin bisa bilang begitu, tapi orang gak bayar pajak mobil aja, kendaraan bermotor aja dapat pemutihan, ya ini sama aja pemutihan buat mereka. Tapi ya sudah, negara akhirnya dapat pemasukan 70% dari duit koruptor itu. So kalau duit yang dikorupsi ada 1.000 triliun sampai hari ini, negara bakal terima duit 700 triliun. So redenominasi ini harga mati. Wajib dilakukan supaya koruptor yang selama ini nyimpan di balik tempat tidurnya, tiba-tiba duitnya gak berlaku, panik dong. Win-win nih. Ini menurut gue lebih konkret. Nah buat orang-orang pelaku tindak kejahatan yang punya banyak stok rupiah, gue kasih tahu juga solusinya supaya lu gak kena ini. Dan ini negara akan ambil keuntungan. Artinya bentar lagi lu lihat kalau ini jadi dilakukan, ya pembelian emas bakal makin tinggi. Atau mereka ganti ke mata uang dolar Singapura atau dolar Amerika Serikat. So yang dilakukan harus pemerintah adalah beri waktu 1 bulan untuk tuker duit lama ke duit baru yang nolnya udah hilang 3. Tapi pada saat yang sama batasi penjualan emas, batasi pembelian mata uang asing supaya tidak terjadi capital outflow. Tapi ada lagi sih solusi yang lain, tapi kepanjangan nanti di video ini. Tapi anyway, redenominasi akan membantu perekonomian negara karena akan banyak orang-orang kebakaran jenggot. Harus segera ditukar duit mereka yang selama ini tidak bisa masuk sistem perbankan, harus ditukar ke bank supaya jadi sah. Menarik.